Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bisnis model kanvas PT Crowd Membangun Bangsa. Tim kami yaitu pertama Said Sultan Kois Elhak, Ahmad Asep Nur Fadilah, Rita Awaliyah, dan yang terakhir Nur Sahla. Daftar isi pertama itu board company, kedua itu bisnis model kanvas PT Crowd Membangun Bangsa, ketiga evaluasi BMC dengan analisis SWOT. Next, board company PT Crowd Membangun Bangsa. Next, PT Crowd Membangun Bangsa didirikan pada tahun 2015 dengan melihat banyaknya jumlah petani dan juga potensi pertanian yang dimiliki Indonesia. Namun, petani sendiri masih terkendala permodalan dalam kegiatan budidayanya. Berdasarkan masalah ini, Yohanes mendirikan PT Crowd Membangun Bangsa, yaitu perusahaan startup vintage yang membawa konsep crowdfunding dan peer-to-peer lending, di mana crowd mempertemukan investor dan petani yang membutuhkan modal. Konsep ini dirasa cocok untuk bangun suatu ekosistem permodalan yang berkelanjutan bagi petani. Next. Sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 13 PJOK 02 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, di mana seluruh perusahaan berbasis vintage harus mendaftar badan usahanya pada OJK. Crowd resmi terdaftar dengan jenis badan usaha persorean terbatas dengan jenis perusahaan vintage pada tahun 2018. Kelebihan ditawarkan perusahaan ini adalah kemudahan bagi calon peminjam, yang sebagian besar merupakan petani, untuk mengakses pinjaman. Kebanyakan petani yang masih awam dalam memenuhi syarat juga ditangani perusahaan dengan melakukan pendampingan oleh pengawas lapangan yang tersebar di berbagai daerah. Perusahaan juga bekerja sama dengan toko tani untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida petani yang tersebar di berbagai daerah, serta off-taker untuk mempunyai beberapa hasil panen komunitas yang diberdayakan oleh petani peminjam. Next. Visi dan misi PT Crowd Membangun Bangsa. Visi dan visi PT Crowd Membangun Bangsa adalah merevolusi petani Indonesia. Sedangkan visi atau strategi yang digunakan untuk mencapai visi perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, memberdayakan petani untuk menjadi agropreneur. Kedua, menciptakan ekosistem pertanian yang efisien. Dan yang ketiga yaitu menjadi platform crowdfunding terpercaya dengan semangat kerjasama timbal balik. Next. Bisnis model kanvas. Customer segment. PT Crowd Membangun Bangsa memiliki segmen pelanggan yang termasuk dalam tipe tersegmentasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, petani hortikultura dan tanaman pangan, komoditas cabai, sawi, mentimun, padi, dan jagung. Segmen ini termasuk yang paling banyak ditargetkan karena siklus budidaya yang tidak terlalu lama serta permintaan pasar yang cukup tinggi. Yang kedua, peternakan, komoditas domba dan kambing. Segmen ini memiliki kelebihan risiko yang lebih rendah dibandingkan petani budidaya maupun perikanan. Yang ketiga, perikanan. Segmen ini memiliki kebutuhan yang cukup besar dan juga waktu yang lama. Saat ini, komoditas udang masih menjadi salah satu komoditas unggulan. Dan yang terakhir, perdagangan. Segmen ini memiliki jumlah pinjaman yang cukup besar dibandingkan dengan segmen lainnya, karena dana pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha. Product and service. Ada dua jenis layanan, yaitu bagi hasil atau profit sharing. Pada fasilitas ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh petani dan investor.
pinjaman atau loan. Peminjam hanya wajib mengembalikan dana sesuai dengan nominal pinjaman yang telah disetujui pada awal kerjasama. Channel. Terdapat dua saluran pemasaran pada perusahaan. Saluran langsung berupa pemasaran dan kunjungan langsung, serta monitoring yang dilakukan oleh field agent. Pada saluran tidak langsung, pelanggan mendapatkan informasi tentang perusahaan melalui Instagram, website, layanan customer service, dan WhatsApp. Salah satu ciri perusahaan startup adalah digitalisasi atau penggunaan teknologi yang dapat mempermudah kebutuhan pelanggannya. Dan saya akan menjelaskan 5 fase dalam saluran pemasaran PT Kraude Membangun Bangsa. Yang pertama, awareness atau pemasaran langsung dan tidak langsung. Yang kedua, evaluation dan atau negosiasi jumlah pinjaman dan prep. Ketiga, purchase atau tanda tangan kontrak. Yang keempat, delivery atau penyaluran dana. Dan yang terakhir, after sales atau resourcing, refinancing, dan collection. Customer relationship. Jenis hubungan yang dibangun oleh PT Kraude Membangun Bangsa adalah bantuan personal yang didasarkan pada hubungan interaksi antar manusia. Fasilitas yang disediakan untuk berhubungan dengan pelanggan adalah email dan telepon serta WhatsApp group. Sedangkan secara langsung dilakukan dengan kunjungan berkala hingga acara dan pelatihan bagi field agent dan peminjam yang berhasil dalam menjalankan kegiatan budidaya. Untuk bagian revenue streams, PT Kraude Membangun Bangsa memperoleh pendapatan dari pemberian pinjaman kepada segmen pelanggan yang mereka layani dengan bentuk service charge sebesar 5% pada setiap pinjaman. Kemudian berdasarkan jumlah peminjam, segmen yang memberikan kontribusi terbesar adalah budidaya hortikura dan tanaman pangan dengan persentase 50%. Kemudian diikuti dengan perikanan sebesar 20%, peternakan sebesar 20%, dan perdagangan 10%. Perbedaan ini disebabkan pemasaran yang dilakukan perusahaan masih terfokus di daerah Jawa Barat dan sebagian besar petani berada pada segmen tersebut. Kemudian untuk bagian key activities, aktivitas kunci yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan proporsi nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencarian proyek atau peminjam. Ini dilakukan dengan pemasaran secara online dan offline. Pemasaran secara offline lebih banyak dilakukan. Kemudian untuk yang kedua ada pengisian data. Untuk data yang harus dipenuhi adalah dokumen KTP, kartu keluarga, dan nomor rekening, serta mengisi jumlah peminjam, RAB, dan jenis fasilitas peminjam. Kemudian yang ketiga ada input data dan analisis resiko. Data akan dimasukkan ke dalam database dan dilakukan BI checking serta analisis resiko apakah peminjam memenuhi kualifikasi. Kemudian yang keempat, perjanjian kerjasama. Untuk peminjam yang sesuai kualifikasi akan dibuatkan perjanjian kerjasama atau kontrak sesuai dengan detail peminjam yang telah disetujui. Kemudian yang kelima, penyaluran dana dan monitoring. Untuk penyaluran, dana dilakukan secara parsial atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan peminjam. Selama proses budidaya berlangsung, perusahaan bertanggung jawab untuk memonitoring berjalannya kegiatan tersebut. Kemudian yang keenam ada repayment. Untuk pembayaran peminjam sesuai dengan jumlah dan jenis fasilitas peminjam yang dipilih. Dan kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah collection. Untuk penyelesaian pinjaman yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Untuk selanjutnya di sini ada key resource. Jadi untuk sumber daya utama yang dimiliki oleh PT Kraude Membangun Bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya fisik. Di sini ada 2 gedung kantor, peralatan kantor, serta mobil operasional. Kemudian yang kedua, di sini ada sumber daya manusia yang terdiri dari 67 karyawan yang dibagi ke dalam 8 divisi. Dan yang terakhir adalah sumber daya modal. Di sini terdiri dari modal pribadi serta investasi dari 8 investor
institusional. Kemudian selanjutnya di sini ada key partnership. Untuk PT Crowd membangun bangsa menjalin hubungan kemitraan sebagai jenis aliansi strategis non-pesaing dengan beberapa mitra untuk membantu berjalannya model bisnis mereka. Untuk hubungan kemitraan dengan toko tani didasari atas motivasi pengurangan risiko dan ketidakpastian. Sedangkan dengan pihak off-taker dan investor didasari pengurangan risiko dan ketidakpastian serta optimasi dan skala ekonomi. Rincian mitra yang bekerja sama dengan PT Crowd membangun bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada toko tani. Di sini terdiri dari 26 toko tani yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Lampung. Kemudian yang kedua, di sini ada investor institusional, itu dari Bank Mandiri, Bank BCB, Bank BRI, Citizen Modern Finance, Indo Syariah, Aid for Capital, and IVC. Kemudian yang ketiga adalah off-taker, yaitu Indofood, Java Comfort Indonesia, dan yang adalah PT Petani Ceria Sejahtera. Dan untuk hal struktur, di sini PT Crowd membangun bangsa memiliki struktur terpacu biaya, yaitu cost driven, di mana perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya yaitu struktur biaya PT Crowd membangun bangsa, yaitu biaya tetap sewa terdiri dari kantor sebanyak 5%, sewa peralatan sebesar 5%, lalu biaya variabel terdiri dari gaji karyawan sebesar 30%, kemudian operasional perusahaan sebanyak 15%, asuransi 10%, pengembangan teknologi sebesar 35%, dan dengan total pengeluaran sebesar 100%. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi model bisnis dengan menggunakan analisis SWOT yang memungkinkan penilaian yang terfokus pada tiap elemen bisnis model kanvas. Di sini ada kekuatan. Yang pertama yaitu pelanggan telah tersegmentasi. Perusahaan sudah mampu membagi dan melayani 4 segmen dengan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, kemudahan syarat dalam pengajuan pinjaman. Petani akan dibantu oleh field agent dalam pemenuhan syarat pinjaman. Peraturan serta jumlah pinjaman juga lebih fleksibel dibandingkan dengan bank, sehingga pelanggan dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, perusahaan sudah memiliki investor tetap. Perusahaan telah mendapatkan pendanaan tetap dari 8 investor institusional, sehingga kegiatan operasional dapat terus berjalan tanpa harus khawatir akan kekurangan modal. Yang keempat, mitra yang terletak di berbagai daerah mempermudah kegiatan operasional. Penyaluran dana dan kebutuhan lebih cepat dilakukan sesuai dengan daerah peminjam. Lalu ada kelemahan. Yang pertama, kegiatan pemasaran memerlukan banyak biaya. Pemasaran dilakukan secara langsung ke berbagai daerah memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, pendapatan hanya berasal dari satu sumber. Pendapatan hanya berasal dari service charge atau biaya layanan untuk tiap pinjaman berjalan. Yang ketiga, masa kerja sumber daya manusia yang pendek. Hal ini menjadi kelemahan karena semakin singkat masa kerja, maka transisi pekerjaan akan sering dilakukan dan mengurangi efisiensi aktivitas kunci. Yang keempat, pelaksanaan aktivitas kunci belum efisien. Alur informasi yang belum tertata rapi sehingga masih terjadi perbedaan informasi. Lalu ada peluang. Yang pertama, beragamnya pelaku sektor pertanian di Indonesia. Kegiatan sektor pertanian terbagi menjadi hulu hingga hilir. Dalam prosesnya banyak pelaku usaha pertanian yang terlibat. Yang kedua, kurangnya akses petani terhadap lembaga keuangan formal. Adanya kondisi ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan dengan menawarkan proporsi nilai yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh petani. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jika perusahaan dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik, kuantitas dan kualitas layanan yang diberikan perusahaan akan semakin optimal. Peningkatan pendanaan bagi startup dapat dilihat bahwa sektor fintech masih mendapatkan pendanaan terbesar. Menurut data statistik fintech yang dikeluarkan oleh OJK pada bulan Maret 2020, investor di daerah Jawa memiliki persentase terbesar dengan angka 37% dengan DKI Jakarta sebagai penyumbang terbanyak.
Lalu ada kolaborasi dengan mitra utama. Kolaborasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan budidaya mulai dari hulu hingga hilir. Lalu ada ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang tinggi antar fintech sejenis. Yang kedua, kompetisi yang tinggi terhadap akuisisi sumber daya dengan pesaing. Modal dan sumber daya manusia masih menjadi masalah utama yang dialami oleh perusahaan startup, sehingga keberadaannya diperebutkan. Yang ketiga, hubungan dengan investor yang terganggu jika banyak proyek yang gagal. Jika pinjaman gagal, investor tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan berakibat pada hubungan dengan perusahaan. Lalu di sini ada beberapa tampilan dari website PT Crowd. Di sini bisa kita lihat bahwa PT Crowd memberikan pinjaman modal kepada para petani. Lalu ada juga layanan mitra, jadi kita bisa bekerja sama dengan PT Crowd. Dan kantor pusat PT Crowd berada di Jalan Tebet Raya nomor 34 Blok A, Jakarta Selatan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.